Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rohma, NIM 240709 kelas C24. Di sini saya akan menyelesaikan soal UTS nomor 1. Untuk soal pertama ialah kecepatan sebuah mobil berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak 75 meter. Pertanyaannya adalah, yang A, gambarkan grafik jarak versus waktu dari kasus tersebut. B, gambarkan grafik kecepatan versus waktu dari kasus tersebut. C, gambarkan grafik kecepatan versus waktu dari kasus tersebut. D, hitung berapa perlambatan yang dialami oleh mobil. E, hitung waktu yang diperlukan untuk berhenti dari kecepatan 15 meter per second. F, hitung jarak total yang ditempuh selama mobil memulai mengalami perlambatan sampai berhenti. Menjawab pertanyaan nomor 1, kita harus mengetahui bahwa kecepatan merupakan gerak lurus berubah peraturan yang dimana mengalami perlambatan yang dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second. Untuk mencari jawaban nomor poin A, B, dan C yang disuruh membuat grafik, kita harus mengetahui dulu nilai dari poin D, E, dan F. Maka kita dapat menggunakan rumus GLBB, yakni seperti ini. Nah, oke. Poin D yang dimana ia menanyakan tentang percepatan, kita dapat menggunakan ketiga rumus ini. Kenapa? Karena setiap rumus ini membuat nilai kecepatan yang diamankan dengan A. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus ketiga, yakni V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A kali S, yang dimana V kuadrat ini merupakan kecepatan terakhir mobil yang kita ketahui adalah 15 pangkat 2, jadinya 30 merupakan V0 yang merupakan kecepatan awal mobil plus 2 kali A yang akan kita cari karena nilai kecepatan tidak ada, dikali 75 yang merupakan jarak atau S. Nah, 15 pangkat 2 nilainya adalah 225, sedangkan 30 pangkat 2 nilainya 900 plus 2 dikali A kali 75. Di sini kita kalikan 2 kali 75 nilainya ada 150 dikali A. Nah, di sini kita pindah ruaskan 900-nya ke kiri menjadi negatif, karena kalau di sini positif, kalau pindah ruaskan ke arah kiri akan menjadi negatif. Nah, maka 225 dikurang 900 menjadi 1675. Di sini kita kalikan 150 kali A menjadi 150A. Yang dimana kita akan mencari nilai A. Berarti kita pindah ruaskan. Karena ini pembagian, ketika kita pindah ruaskan akan menjadi pembagian di mana min 675 dibagi 150 mendapatkan hasil min 4,5 meter per second. Nah, inilah nilai yang kita dapatkan untuk perlambatannya. Oke, teman-teman, lanjut ke soal yang E. Yang dimana ia menanyakan tentang waktu atau T. Kita dapat menggunakan rumus yang sama yang di sini, tetapi di dalam ini terdapat satu rumus yang tidak bisa kita pakai karena tidak membuat nilai T di dalam rumusnya, yakni rumus nomor 3. Nah, berarti kita dapat menggunakan rumus yang 1 dan 2. Di sini saya akan menggunakan rumus yang kedua. Nah, rumus kedua yakni V sama dengan V0 plus A kali T, yang dimana V merupakan nilai terakhir dari kecepatan mobil. Karena mobil berhenti, maka nilainya adalah 0. Sedangkan kecepatan sebelum mobil atau kecepatan awal mobil sebelum berhenti adalah 15 plus nilai A yang tadi kita dapatkan adalah min 4,5 dikali T. Nah, di sini kita pindah ruaskan 15 dipindah ruaskan ke kiri menjadi min 15 karena 0 kali kurang 15 menjadi min 15. Nah, di sebelah kanannya tetap min 4,5 dikali T yang menjadi min 45,5 T sama dengan min 15. Nah, kalau di sini kalau perkalian kita pindah ruaskan ke kiri menjadi pembagian di mana min 15 per min 4,5 dibagi menjadi 3,33
second atau detik yang merupakan nilai dari T yang kita cari ini. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. F yang ditanyakan adalah jarak totalnya. Di dalam rumus atau soal kita mengetahui bahwa kecepatan pertama atau S1-nya adalah 75, yang dimana ini merupakan jarak dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second. Nah, ini merupakan jarak apanya? Jarak pertamanya. Kita perlu ketahui bahwa mobil ini mengalami pelambatan sampai berhenti mati dari 15 ke 0. Cara yang tidak kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus yang nomor 3 ini ya teman-teman, karena dia dapat nilai S-nya. Tapi kita juga bisa menggunakan rumus yang pertama, karena juga sama-sama untuk menjadi jarak, tetapi lebih baik kita menggunakan ini karena rumus ini lebih memadai dalam menjelaskan soal ini. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang nomor 3 ini, V kuadrat sama dengan V kuadrat 0 plus A kali 2 kali A kali S, yang dimana nilai nilai akhirnya adalah 0 karena dia berhenti berarti 0, sedangkan nilai awal atau kecepatan sebelum berhenti adalah 18 meter per second plus 2 dikali min 0,45 dikali S. Nah, di sini 0 kali 0 tetap 0, sedangkan 15 pangkat 2 nilainya adalah 225 plus 2 dikali min 4,5 S. 2 kali min 0,45 menjadi 9 min. Min 9 kali S menjadi min 9 S. Nah, 225 ini kita pendaruaskan ke kiri menjadi negatif 225. Nah, di sini min 225 sama dengan min 9S. Kita lakukan seperti pada soal yang sebelumnya ini, S karena ini perkalian dipindah luaskan ke kiri menjadi pembagian, di mana min 225 dibagi 9 min 9 menjadi 25 atau S2-nya atau jarak keduanya. Nah, untuk jarak totalnya S totalnya adalah S1 plus S2. Di sini S1-nya adalah 75 ditambah 25 yang berarti menjadi 100 meter atau jarak totalnya adalah 100 meter sampai mobil itu berhenti dari kecepatan 30 sampai ke 0 meter per second. Oke, sekian teman-teman. Kita lanjut menggambar grafiknya. Menggambarkan grafiknya, kita menggunakan grafik kartesius yang dimana sumbu vertikalnya adalah Y, sekarang horizontalnya adalah X. Oke. Untuk yang poin C, kita mendapatkan bahwa percepatan merupakan sumbu Y di sini, ya, ya. Sedangkan yang di sini adalah waktu. Kenapa? Karena ini merupakan variabel tetap. Oke, teman-teman. Nah, yang kita ketahui adalah kecepatan di sini ada kecepatan konstan atau tetap yang tidak berubah. Karena di dalam hasilnya kita mendapatkan nilai negatif, yang mana kita ketahui bahwa sumbu Y kalau di atasnya ada positif, kalau ke bawah adalah negatif, maka sumbunya arah kecepatan atau apanya akan mengarah ke bawah ininya teman-teman. Kecepatannya konstan tapi mengalami pelambatan, oke. Yang untuk sumbu B atau grafik B atau untuk kecepatan dan waktu, yang dimana kecepatannya dari 30 menjadi 15 berarti mengalami penurunan, berarti kita buat kayak ini ya teman, grafiknya grafik menurun ke bawah, oke. Yang untuk grafik A atau grafik jarak dan waktu, kita mendapatkan bahwa jaraknya naik ke atas ya teman, karena dia mengalami pelambatan tapi jaraknya terus bertambah. Oke teman-teman, sekian untuk soal nomor 1 UTS cara penjelasannya. Lanjut ke video selanjutnya, itu soal nomor 2 UTS. Oke, sampai jumpa teman-teman.